Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunga Nurbaiti Anugerah Bangsa. Saya Salak Tafiani. Di sini kami ingin menjelaskan tentang para tokoh ilmuwan pada periode klasik dan modern. Di sini saya akan menerangkan salah satu tokoh ilmuwan Muslim periode klasik, yaitu Al-Battani. Al-Battani, ia adalah seorang ilmuwan yang berjasa menemukan hitungan hari dalam setahun. Al-Battani dijuluki dengan sebutan Albategnius oleh orang Eropa. Ia lahir di kota Batan pada tahun 858 Masehi. Al-Battani dikenal sebagai ahli astronomi dan matematika terbesar di dunia pada abad pertengahan. Semasa hidupnya, Al-Battani pernah tinggal di kota Antakya. Kota tersebut terletak di utara Suriah. Di kota itu, Al-Battani membuat sebuah teropong bintang yang dikenal dengan teropong Al-Battani. Teropong inilah yang membantu ia melakukan pengamatan terhadap benda-benda langit. Bahkan pengamatan Al-Battani yang dijadikan rujukan oleh para ilmuwan barat adalah mengenai terjadinya gerhana bulan dan matahari. Para ilmuwan barat menggunakan penemuannya tersebut untuk menghitung kecepatan bulan ketika bergerak. Penemuan Al-Battani di bidang astronomi tentunya sangat bermanfaat bagi manusia. Salah satunya diantaranya adalah sebagai acuan untuk membuat kalender, menentukan kapan terjadinya perubahan musim dan pergantian bulan, dan sebagainya. Kecerdasan Al-Battani tak lain adalah belajar dari sang ayah, Jabir ibnu Sinan, dalam sains dan penemuan yang mengubah dunia. Oleh Abu Nuha Hanifah, Al-Battani menghitung jumlah hari dalam satu tahun berdasarkan perhitungan waktu yang digunakan bumi untuk mengitari matahari. Dalam penelitiannya, ia memperoleh angka 365 hari, 5 jam, 46 menit, dan 24 detik. Hasil perhitungan Al-Battani tersebut mendekati perhitungan menggunakan perangkat canggih yang digunakan oleh ilmuwan abad ini. Selain sebagai ilmuwan, Al-Battani juga seorang ahli matematika. Antara lain menemukan rumus-rumus persamaan trigonometri, cara mengetahui titik pada garis bengkok dengan tabel matematika, serta melakukan perbaikan-perbaikan dalam ilmu aljabar. Al-Battani sangat aktif menuliskan pemikirannya, teori-teorinya, dan pengalamannya selama mengamati bintang-bintang ke dalam buku Alkitab yang ditulisnya pada tahun 1900 Masehi. Jadi karyanya yang paling terkenal dalam buku tersebut, Al-Battani menjelaskan tentang alasan mengapa ia tertarik mempelajari dan mendalami ilmu astronomi. Ilmu yang paling mulia kedudukannya adalah ilmu perbintangan, sebab dengan ilmu itu dapat diketahui lama bulan dan tahun, waktu musim, pertambahan dan pengurangan siang dan malam, letaknya matahari dan bulan, gerhana, serta jalannya planet ketika berangkat dan kembali. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Salak Tafiani. Yang kedua yaitu di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh ilmuwan pada periode modern. Yang pertama yaitu ada Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun adalah seorang historiografi dan sejarawan Muslim Arab abad ke-14. Ia dianggap sebagai salah satu bapak ilmu sosiologi, historiografi, dan ekonomi modern. Meskipun dia telah hidup berabad-abad yang lalu, hidupnya didokumentasikan dengan baik. Kondisinya berbeda dengan kebanyakan orang zamannya, yang tidak memiliki banyak informasi yang dapat dipercaya.
Lahir dari keluarga kelas atas Andalusia keturunan Arab, Ibnu Khaldun menerima pendidikan dari beberapa guru terbaik di kotanya. Ia dipandang memiliki kecerdasan alami dan rasa keingintahuan yang tinggi. Bekal pendidikan itu membantu membentuknya menjadi seorang intelektual dengan minat mendalam dalam masalah politik dan sosial. Setelah memulai karir politik di usia muda, dia berpartisipasi dalam pemberontakan yang mengharuskannya masuk GUL. Setelah dibebaskan dalam kekecewaan, dia menempa diri menjadi seorang sarjana. Dia menulis beberapa karya termasuk autobiografi dan buku The Muqaddimah yang membuatnya sangat dikenal. Buku tersebut tidak pernah kehilangan relevansinya dengan para sejarawan selama berabad-abad telah mengakui pentingnya karya-karyanya. Ibnu Khaldun, ia lahir pada 27 Mei 1332 di Tunis, dari keluarga kelas atas Andalusia keturunan Arab. Nenek moyangnya telah memegang banyak jabatan tinggi di Andalusia dan kemudian berimigrasi ke Tunisia. Sementara beberapa anggota keluarganya memegang jabatan politik di bawah dinasti Hapsid Tunisia. Ayah dan kakeknya menarik diri dari kehidupan politik untuk mengajar tatanan mistik. Berasal dari keluarga berpangkat tinggi, ia menerima pendidikan yang berkualitas. Beberapa guru terbaik di kota direkrut untuk mengajarinya, mulai soal tata bahasa, jurisprudensi, hadis, retorika, biologi, dan puisi. Pendidikan Islam klasiknya juga termasuk mempelajari Al-Quran yang mampu dihafalnya dengan baik. Khusus pelajaran matematika dan filsafat, ia belajar langsung dari tokoh terkenal. Al-Abili dari Tlemcen, sang guru juga mengajarkan logika dan mengenalkannya pada karya-karya Averroes, Avicenna, Razi, dan Tusi. Tragedi menimpa keluarga Ibnu Khaldun muda ketika kedua orang tuanya meninggal selama wabah antar benua yang melanda Tunis pada 1348 sampai 1349. Ini membuatnya menjadi yatim piatu pada usia 17 tahun. Ibnu Khaldun menikah di usia muda dan memiliki anak, namun tragedi yang mengerikan berulang ketika pada 1384 sebuah kapal yang membawa istri dan anak-anaknya tenggelam di lepas pantai Alexandra. Selama tahun-tahun terakhirnya, dia lebih fokus pada menulis dan tidak banyak berpartisipasi dalam kegiatan politik. Karya Ibnu Khaldun yang paling terkenal adalah Muqaddimah. Dia juga dikenal sebagai Muqaddimah Ibnu Khaldun yang mencatat pandangan awal tentang sejarah universal. Beberapa pemikir modern menganggap karya tersebut sebagai karya pertama yang berhubungan dengan filsafat, sejarah atau ilmu sosial, sosiologi, demografi, historiografi, sejarah budaya, Darwinisme sosial, Marxisme, dan ekonomi. Ibnu Khaldun menghabiskan tahun-tahunnya terakhir di Mesir dan meninggal pada 19 Maret 1406 di Kairo. Sekian penjelasan dari tentang tokoh ilmuwan Ibnu Khaldun. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.